Ujang, ini model presenter view. Kalau saya Ujang, Ujang. Yo, selamat sore. Habis mandi, selesai sholat asar, paling enak ini nongkrong ngeliat hutan sambil minum kopi. Ada kopi di sini signature. Nah, ini sudah hari kelima karantina. Baru kali ini saya akan minum kopi. Selama ini minumnya cuma air putih aja. Kalau ada suara yang kuat itu suaranya apa? Water heater ya. Sebelah, suaranya kuat banget. Sambil kita bikin kopi, ya beginilah kehidupan karantina. Bikin kopi, ya. Tadi pakai signature kapal api. Terus sambil makan pisang. Saya makan pisang. Realita kehidupan karantina yang membosankan. Saya sih nggak tahu ya kenapa kok Taiwan memberlakukan karantina ini lebih lama daripada negara-negara lainnya. Coba katakan misalnya di Indonesia. Terakhir yang saya tahu sejak kasusnya artis itu ya, siapa namanya, si Rachel V-nya ya, adalah dia itu kan waktu itu 8 hari ya seingat saya. Kemudian ada perubahan lagi, sekarang 5 hari aja kasusnya. 5 hari aja karantinanya. Nah, Taiwan ini 2 minggu. Dan nanti saya juga harus menjalani 7 hari lagi tambahan berupa self isolation, jadi alias mengisolasi diri sendiri. Jadi saya nggak diperkenankan untuk keluar menuju ke kampus atau menggunakan kendaraan umum. Jadi setelah 2 minggu ini, setelah 2 pekan ini saya menjalani karantina di pinggiran kota Taichung, ya, lebih tepatnya di kota sebelah. Nanti akan ada tambahan 7 hari lagi saya tidak boleh pergi ke kampus atau atau ada di kendaraan umum, di public transportation. Sebenarnya kalau saya lihat masuk akal ya. Taiwan ini termasuk negara dengan penambahan kasus baru yang cukup sedikit di antara negara-negara di dunia ini. Jadi sejak pandemi dicanangkan WHO ya, sejak tahun kemarin di bulan Maret seingat saya, Taiwan itu memberlakukan lockdown ya, karena memang secara geografis Taiwan pun juga berupa pulau. Dia adalah sebuah pulau di sebelah timur dari Republik Rakyat Tiongkok, dari RRT ya. Sehingga memang lockdown ini efektif banget untuk negara yang seperti keadaan geografis seperti Taiwan ini. Dia hanya satu pulau ya, terasing, sehingga dia membatasi yang masuk dan yang keluar. Sehingga wajar kalau kasusnya sangat sedikit, penambahannya sangat sedikit. Taiwan cukup mengalami peningkatan kasus itu persis seperti Indonesia. Jadi di pertengahan tahun ya, dimulai ketika bulan Juni akhir, Juli naik. Kemudian setelah itu melandai kembali. Tapi kasusnya pun tidak seperti negara-negara di dunia yang lain. Cukup rendah. Jadi rasanya mungkin Taiwan mengambil kebijakan 2 minggu ini untuk itu. Karena sekali lagi kalau sampai terjadi outbreak dan kasusnya banyak banget, maka tentunya satu pulau ini habis penduduknya gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan Singapura. Singapura pun juga sebenarnya sama gitu ya, berupa sebuah pulau kecil. Oh ya, BTW, Singapura itu kalau kita bicara Singapura luasnya mungkin sama kayak Jakarta, kayak DKI. Nah, kalau Taiwan ini dia sama kayak Jawa Barat, nggak jauh beda. Jadi artinya kita berbicara negara-negara seperti Singapura dan Taiwan itu hanya sepersekian dari luasnya Indonesia. Nah, yang menariknya adalah Singapura itu nggak seperti Taiwan, meskipun dia sama-sama negara satu pulau itu aja ya, pulau itu aja. Tapi Singapura berada di titik perhentian dunia. Ya, kalau kita lihat, kalau kita naik pesawat misalnya dari Indonesia, kita mau ke Eropa atau mungkin ke Amerika atau mungkin kita mungkin mau transit dimanapun, itu pasti Singapura menjadi hubnya gitu ya, menjadi city hubnya. Nah, berbeda dengan Taiwan yang nggak seperti itu ya. Taiwan mungkin kalau misalnya kita ke Amerika atau mungkin ya rasanya sih ke Amerika ya,
Karena Taiwan itu seperti ibaratnya bukan tempat transit. Nah, kalau Singapura lain cerita. Jadi dari sana mungkin Singapura agak sulit mengendalikan kasus COVID-nya ya. Karena sekali lagi meskipun dia ketat dalam hal ini untuk melakukan lockdown, tapi kita lihat Singapura dalam beberapa bulan terakhir ini kasusnya pun juga banyak, bahkan di atas Indonesia. Nah itu mungkin yang saya coba apa namanya berpikir kenapa kok Taiwan itu seperti ini gitu ya. Terus terang bosen ya 2 minggu, bayangin ini baru hari keberapa ya, hari kelima, ini bosen banget sih karena kita benar-benar terbatas gitu ya. Bayangkan Anda dibatasi dalam sebuah space gitu ya, sebuah tempat yang berukuran, kamarnya memang cukup besar nih. Kalau untuk hotel nih rasanya sudah hotel bintang 4 ke atas mungkin ya, cukup besar kamar ini ya. Mungkin ada sekitar berapa ini 5 meter kali 5 kali 8 meter mungkin ya, sekitar 5 kali 8 meter ya. Hampir 40 meter per square 40 meter persegi ya. Tapi ya itulah, kita ngikuti aja aturannya, sekali lagi juga untuk kepentingan kita dan juga kepentingan negara yang kita tempati. Dimana kalau kalian berada di suatu negara, ikutilah aturan di suatu negara itu. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, kita minum kopi dulu ya. Alhamdulillah, setelah sekian lama nggak makan pisang juga. Alhamdulillah enak. Bismillah. Saya manfaatkan betul dalam 2 minggu ini, mudah-mudahan bisa turun berat badan. Kalau saya merasa tadi kok kayaknya perut saya mengecil gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Jadi alhamdulillah ya, sejak November tahun kemarin itu saya mencoba untuk intermittent fasting ya mungkin ya. Mencoba gitu ya. Tapi saya barengi juga dengan awalnya itu puasanya 20 jam gitu. Tapi terus saya mikir nggak terlalu signifikan, saya coba yang 18 jam dan itu berhasil, dan diiringi dengan olahraga. Alhamdulillah berat badan saya bisa turun 8 kilo. Jadi pada saat itu awalnya saya start dari 88 kilo kemudian sampai turun 80 kilo, alhamdulillah. Tapi setelah saya sakit ya di bulan Juli, waktu itu saya sakit Juli, kemudian pemulihan ya mungkin harus makan banyak, akhirnya nggak terkontrol. Jadi saya tidak melakukan lagi itu dengan puasa dengan baik ya, olahraga pun juga jarang-jarang, akhirnya naik, dan naiknya nggak tanggung-tanggung, hampir 90. Jadi ibaratnya sekarang ini di November ini saya hampir sama dengan seperti November tahun lalu gitu ya, dan itu termasuk jadi saya bilang sih merugi gitu ya. Kalau kita bisa konsisten, itu artinya kenapa kita harus konsisten, bahasanya istiqomah. Di situ kita bisa baik dalam mengendalikan apapun. Karena kata kunci itu sebenarnya adalah konsisten. Kalau kita konsisten dengan sesuatu, tujuannya akan mudah tercapai. Cuacanya sekarang ini sudah masuk ke musim dingin nih. Musim gugur. Jadi Taiwan itu bukan lagi negara tropis kayak Indonesia. Tapi saya yakin sedingin-dinginnya musim dingin Taiwan itu tidak akan sedingin karena saya dulu pernah beberapa hari ya merasakan dinginnya di Cina bagian utara, Cina mainland. Waktu itu yang agak berbatasan dengan Korea Utara. Karena kalau saya lihat geografisnya, bagian paling utara Taiwan itu dekat sekali dengan Jepang. Jadi bagian selatan dari Jepang yang dekat dengan Taiwan, kita sering dengar dan lihat namanya adalah Okinawa. Dan Okinawa itu ya, kalau orang Jepang sukanya adalah pada saat musim dingin akhir tahun seperti ini, mereka sukanya ke Okinawa untuk mencari tempat yang lebih hangat. Dan sering sekali disebut sebagai tropical Japan gitu ya. Karena mungkin letaknya sudah mendekati ke daerah tropik. Dan itu Okinawa yang notabene lebih utara sedikit dari Taiwan. Jadi saya mengasumsikan musim dingin di sini tidak akan sedingin seperti yang pernah saya alami dulu di bagian utara Cina.
itu tuh saya nggak terlalu bawa banyak baju-baju yang tebal kayak musim salju gitu, enggak. Tapi yang saya tahu adalah Taiwan itu memang banyak badai gitu ya. Jadi negeri-negeri seperti Jepang, Korea, kemudian Cina yang berbatasan langsung dengan laut gitu ya, laut Pasifik, Taiwan, eh, kemudian seperti Filipina, Vietnam ya, itu negeri-negeri, negara-negara yang sering dilalui badai, sehingga bisa dipastikan pasti akan banyak sekali angin yang kencang, dan angin yang kencang itu sebenarnya yang bikin dingin. Jadi saya menyiapkannya itu ya baju-bajunya mungkin lengan panjang, jaket pun seperti jaket yang kita bawa ke gunung aja. Tapi kalau untuk jaket yang seperti musim winter di macam bersalju-salju gitu kayaknya sih enggak. Dan insya Allah kita sudah siap tentang itu gitu ya. Halo, siapa namamu? K3 ya? Siapa yang namanya K3 angkat tangan? Siapa yang namanya K3 angkat tangan?